semua, kembali lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Hari ini kami sedang di Grandika Hotel, Jakarta Selatan untuk melaksanakan bimbingan teknis penyusunan peta proses bisnis DPM PTSP DKI Jakarta. Mau tahu keseruan kita apa aja? Yuk ikuti terus! Dasarnya Permen 4 19 2018 ya. Anaknya lahir, SOP lahir, cucunya lahir, ini nggak sesuai prosedur. Gitu. Rubah aturan yang yang bentuknya dirubah gitu. Jadi kita keluaran, kita bikin SOP-nya dulu, kata proses bisnisnya menyusul. Jadi cucu lahir tanpa ada kakek nenek, kira-kira kayak gitulah analogi. Nah pada pagi hari ini kita kumpul bersama, berdiskusi dalam rangka bimbingan teknis tentang penyusunan proses bisnis ini. Kemudian pergub OTK kita yang berubah. Nah ini juga semakin menggambarkan bahwa perlu ada hubungan yang baik antara unit organisasi. Saya dengar dari Bu Ranti, peserta BIMTEK ini dari dinas, dari perwakilan kota, kecamatan dan kelurahan. Kalau saya akan paparan konsep terlebih dahulu bagaimana teorinya. Nah, nanti di siang hari Mbak Sofi akan melit diskusi, jadi nanti akan ada sesi diskusi. Jadi tadi kita nempel-nempel kertas di tembok itu untuk dibagi kelompok. Kita sudah memotong secuil program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di DPM PTSP. PTSP pastinya punya situasi atau program prioritas setiap tahunnya yang biasanya dituangkan di Renstra atau Kemenja. Nah, yang mana program prioritas ini akan mempengaruhi input yang harus dimiliki oleh DPM PTSP. Peta proses bisnis. Peta proses bisnis inilah yang akan menjembatani dokumen-dokumen yang bersifat strategis menjadi operasional gitu. Jadi SOP-SOP yang kita jalani sehari-hari, nah itu adalah dijembatani oleh peta proses bisnis. Kita melihat ini adalah struktur organisasi yang sifatnya itu adalah vertikal gitu, di mana struktur organisasi ini kan menggambarkan secara vertikal gitu, dari jabatan tertinggi untuk kemudian didisposisikan proses-proses atau penugasan sampai ke staf pelaksana. Nah, berbeda dengan peta proses bisnis, kalau peta proses bisnis itu sifatnya adalah horizontal gitu ya. Jadi menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi. Lingkup satu ini adalah peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat. Sedangkan kalau lingkup 2 ini adalah biasanya antar kementerian koordinator, misal Kemenko Perekonomian, gitu, Markes, seperti itu. Nah, sedangkan lingkup 3 ini adalah kementerian atau Pemdanya, berarti dalam hal ini adalah DKI Jakarta. Nah, karena DPM PTSP ini dinas, berarti untuk lingkup 3-nya itu mengacu pada peta proses bisnis DKI Jakarta. Nah, di mana posisi DPM PTSP? Nah, posisi DPM PTSP itu ada di lingkup 4 gitu. Jadi OPD-OPD bisa dinas lain, dinas DPM PTSP atau bisa dinas kesehatan, itu adalah yang ada di Jakarta, itu adalah OPD-OPD yang ada di bawah DKI Jakarta. Nah, DKI akan menggambarkan atau menyusun peta proses bisnis untuk kemudian diturunkan di OPD-OPD-nya gitu. Jadi peta proses bisnis yang ada di DPM PTSP ini juga bisa melihat nih dari peta proses bisnis yang ada di DKI. Misal DKI punya folder terkait pelayanan. Oh, mungkin bisa jadi kegiatan-kegiatan yang ada di DPM PTSP ini masuk ke folder yang ada di pelayanan di DKI. Nasional ya, rutin, kemudian sektoral, dan juga jangka pendek. Sementara nah, kegiatan-kegiatan itu kita bisa ambilnya di mana sih kegiatan-kegiatan dinas gitu. Itu kebanyakan ada di dokumen Renstra. Jadi makanya kita di sini akan istilahnya mengulik Renstranya. Nah, persoalan bagaimana Renstra itu nanti berubah ya itu memang konsekuensi atas dinamika yang ada sekarang gitu. Walaupun memang ternyata kita bukan tahun pemilu kemudian dan sebagainya, pun kegiatan kan pasti ada dinamikanya segala macam kan akan berubah. Nah, nanti kalau misalkan ada perubahan itu mungkin nggak terlalu kita ambil perubahan hanya prioritasnya terkait apa. Mungkin nanti kita perubahan di prodisnya itu kepada CFM-nya, kualitas fungsinya ataupun
ke dalam alurnya seperti itu. Tapi istilahnya kalau misalkan Rensa berubah, biasanya nggak terlalu banyak berubah juga proses bisnisnya, hanya sebagian kecil yang berubahnya. Jadi nggak perlu Rensa berubah kita langsung merontakin semua, ganti semua gitu. Tapi kita lihat apa sih aspek yang berubah dari Rensa yang lama ke Rensa yang baru, kita update bagian itu. Jadi memang nggak serta-merta kita ganti semua proses bisnisnya seperti itu. Menggambarkan proses dengan stakeholder untuk peta relasi, dan dimensi yang ketiga menggambarkan sequence of activity dengan stakeholder. Jadi itu contoh. Nanti gambarnya yang kayak gini. Nah, kayak gini. Ini adalah proses di dalamnya dan sebelah kiri ada stakeholders. Ini di dimensi ketiga. Nah, gimana? Seru kan kegiatan kita? Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.